Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Maka dari itu sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita bersama-sama membuka modul atau LKS kita. Tetap semangat dan harus giat belajar. Oke anak-anak, sekarang kita langsung saja menyimak materinya. Setelah kemarin tak jelaskan tentang perilaku adaptif di masa pandemi, kemarin itu apa perilaku, apa adaptif, dan apa pandemi itu sudah Pak Erik jelaskan. Maka selanjutnya ini Pak Erik akan memberitahu kalian tentang area spesifikasi perilaku adaptif. Ya, itu ya. Jadi perlu dipahami di LKS halaman 24 ada poin nomor 1 sampai 10 itu nanti bisa kalian pahami sendiri di rumah karena Pak Erik lihat itu kata-katanya, kalimatnya juga sangat sederhana, jadi mungkin kalian langsung membaca saja sudah paham nantinya. Selanjutnya adaptasi perilaku masa pandemi. Adaptasi behavioral masa pandemi. Behavioral ini bisa diartikan tingkah laku atau tindakan. Jadi, COVID-19 telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Manusia harus secara sabar, belajar, dan terus beradaptasi mengembangkan respon yang telah dapat di dalam menghadapi tuntutan perubahannya. Pandemi memaksa kita untuk terus berjalan. Dalam arti berjalan di sini adalah tentang pendidikan. Harus berjalan, tidak bisa pertemuan tatap muka, harus diusahakan secara PJJ atau online supaya pendidikan tetap berjalan terus. Maka meningkatkan perilaku adaptif menjadi jalan efektif untuk menghadapi pandemi. Jadi kalian harus bisa beradaptasi tingkah laku kalian di masa pandemi. Tingkah laku itu harus penting ditingkatkan atau diutamakan. Mengungkapkan bagaimana dalam menyeleksi makhluk yang tidak adaptif terlepas berbagai kritik dan bantahan terhadap evolusi seyogyanya menjadi semangat kita untuk mengadopsi perilaku adaptif tersebut. Ya, jadi menurut ada satu ilmuwan namanya Charles Darwin, ini mengungkapkan tentang pandemi itu adalah proses seleksi alam makhluk hidup. Artinya apabila orang itu tidak bisa beradaptasi dengan kehidupannya sekarang, maka nanti bisa akan mengakibatkan kematiannya sendiri. Jadi kalau orang itu tidak bisa beradaptasi dalam situasi pandemi seperti sekarang, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, itu dia langgar, maka nanti muncullah penjelasan dari Charles Darwin ini adalah mereka akan terseleksi oleh alam. Selanjutnya, adaptasi dalam situasi pandemi itu adalah kepatuhan tentang protokol kesehatan menjadi sangat bermakna. Zaman sekarang itu yang ditegakkan adalah tentang protokolnya. Pencegahannya seperti apa, menggunakan protokol-protokol kesehatan. Tidak 3M lagi, sekarang sudah 5, bahkan menjadi 6M. Apalagi tenaga kesehatan yang mulai kewalahan dengan pasien yang mengalami pembludakan. Itu artinya kalau banyak pasien yang terkena atau terpapar, itu adalah salah satunya tidak mematuhi dari protokol kesehatan. Seperti dengan membangun kreativitas menyajikan berbagai pilihan, mengurangi stres dengan konten komedi misalnya. Jadi seperti membangun kreativitas di dalam tubuh kita masing-masing supaya kita tidak stres, tidak jenuh. Kita bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Yang pertama ini mengurangi stres dengan melihat atau menonton konten-konten komedi yang sing lucu-lucu, sing guyokne, entah itu berupa film, suara, atau dan lain sebagainya.
Selanjutnya setelah melihat konten yang komedi, yang lucu, lalu mendengarkan lagu yang sedang in. Lagu yang sedang in ini maksudnya lagu-lagu yang sedang trending, lagu-lagu yang sedang booming atau yang sedang terkenal saat ini. Itu bisa nanti untuk obat-obat agar tidak bosan dan tidak stres. Atau kalian bisa belajar di kelas online atau mengikuti webinar atau bimbel secara online, itu sama saja. Untuk menambah pengetahuan kita juga sedang marak dan bisa menjadi alternatif yang menjadikan kita tetap produktif. Bahkan kelas online atau bimbel online yang bergerak untuk menjadi support system adalah untuk sistem penyemangat untuk pembelajaran zaman sekarang. Selanjutnya kita masuk perubahan perilaku pada masa pandemi. Jadi masa pandemi itu kita harus melakukan gebrakan atau perubahan, tidak sedikit perubahan yang besar-besaran. Cara mensikapi dan menjadi perhatian agar kita tetap bertahan di masa pandemi, sehingga akan memunculkan perilaku dan kebiasaan baru. Perilaku dan kebiasaan baru itu masuk dalam perubahan perilaku dalam masa pandemi. Perubahan perilaku itu contohnya banyak. Kita yang dulu sebelum masa pandemi kita bisa main dengan bebas, kita bisa bermain kemanapun, sekarang dibatasi. Jadi tidak seperti dulu lagi karena kita harus menjaga, mentaati protokol. Berarti kita harus merubah kebiasaan baru, yaitu tetap di rumah saja. Tidak usah keluar-keluar kalau tidak penting-penting amat. Paham? Selanjutnya belajar dan bekerja dilakukan di rumah. Saat ini yang terjadi di Indonesia, di negara kita, di Magetan, pastinya kita harus menyamakan belajar dan bekerja dilakukan di rumah saja. Tidak hanya kalian yang belajar di rumah, orang tua kalian pun yang pegawai atau lain sebagainya yang biasanya bekerja di kantor saat ini pasti juga bekerja. Namun yang perlu digarisbawahi, bekerjanya lewat rumah atau work from home. Work from home. Itu yang dilakukan. Jadi belajar di rumah, bekerja pun juga di rumah. Anak-anak melakukan belajar online, itu yang kalian rasakan sekarang. Sudah hampir 2 tahun ini kita belajar secara online atau PJJ, pelajaran jarak jauh. Dan mungkin mereka sudah kangen dapat bermain bersama dengan teman-temannya. Ya Pak Erik pahami, Pak Erik ketahui, dan Pak Erik rasakan. Pasti kalian juga kangen untuk bermain, bisa bermain dengan teman-teman kalian, bisa bermain dengan keluarga kalian di luar rumah dan bisa rekreasi. Tapi untuk saat ini mohon untuk tidak melakukannya dulu. Bisa jadi hal ini akan memunculkan generasi virtual nantinya, karena kita sekarang dituntut dengan apa-apa serba online, serba virtual. Bisa jadi pandemi ini bisa mengakibatkan atau mencetak generasi virtual atau generasi online. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan kebiasaan adaptasi baru di dalam kegiatan sehari-hari? Yaitu adalah persiapan mental. Mental kalian ini digembleng atau dipersiapkan untuk ada perubahan atau gebrakan yang baru. Ya, ini mental kalian ditata supaya mental sehat. Itu contohnya seperti apa? Ya, sering mematuhi protokol kesehatan, olahraga, dan kita harus mematuhinya. Itu adalah gebrakan atau mempersiapkan mental kita supaya jadi mental yang kuat. Perubahan mental yang kuat bisa menerima segala perubahan
kebiasaan yang sering terjadi. Semua orang diminta berperilaku hidup sehat walaupun di sini banyak penyakit dan musim pandemi, tapi kita semua dituntut untuk hidup sehat dengan cara yang sudah sering kita lakukan, yaitu memperhatikan atau mematuhi protokol-protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Memahami etika batuk. Jadi kalian kalau batuk itu tidak boleh sembarangan langsung itu tidak boleh. Jadi kalau batuk itu ada etikanya di masa pandemi ini. Minimal kan harus menutupi mulut kalian walaupun sudah bermasker. Itu etika yang baiknya. Selanjutnya, tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Jadi kalian itu seharusnya kalau tidak penting-penting amat itu tidak usah keluar rumah. Kalian maksimalkan aktivitas kalian di dalam rumah, entah itu untuk belajar, bermain, atau dengan keluarga supaya lebih harmonis. Selanjutnya, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau tidak punya alkohol, ya cuci tangan dengan sabun, itu pun juga sudah, insya Allah sudah cukup untuk menjaga kebersihan tangan. Yang selanjutnya, tidak bertukar barang dengan orang lain, dengan teman, dengan tetangga itu jangan. Kalau kalian habis memakai apa, jangan dikasihkan tetangganya. Kalau kalian atau kalian tetangga kalian habis memakai apa, itu jangan kalian minta. Jadi supaya tidak ada virus yang menular. Jadi tidak boleh bertukar barang. Selanjutnya, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu pasti kalian juga sudah paham, karena kerumunan sekarang itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu kalian harus menjaga jarak aman untuk kalian, karena kalian berhak melindungi diri kalian dan kalian berhak melindungi orang lain. Begitupun sebaliknya. Oke anak-anak, karena materinya sudah habis, kemarin sudah tak jelaskan, kali ini juga sudah Pak Eri jelaskan secara singkat poin-poin di dalam subbabnya. Maka dari itu pertemuan pada kali ini cukup sekian. Kalau ada salah kurangnya Pak Erik mohon maaf, dan Pak Erik tegaskan sekali lagi, jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke dalam grup kelas kita, atau kalau kalian lebih spesifik lagi bisa langsung japri ke Pak Erik kalau sedang urgent atau penting banget. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan harus tetap siap belajar dalam kondisi